Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak tangguh kelas 6. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di subtema 1 ini, untuk muatan bahasa Indonesianya, kita akan belajar tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan? Jadi, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Dalam teks laporan juga terdapat ide pokok. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut ini. Jadi yang harus kalian lakukan, yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, apa itu kalimat utama? Ya, jadi kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama ini sifatnya masih umum. Jadi, kalimat utama ini bisa memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf tersebut. Ingat ya anak-anak, bahwa dalam satu paragraf itu bisa terdapat kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi, kalimat utama ini adalah kalimat yang dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas tersebut. Ya, jadi kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, bisa terletak di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif, atau bisa juga terletak di awal dan akhir paragraf, disebut dengan paragraf campuran. Nah, jadi ide pokok bisa kita ketahui dengan cara menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Namun, anak-anak, di sini ada juga ternyata ide pokok itu yang tersirat dalam setiap kalimat. Ya, jadi kalimat-kalimat yang membentuk paragraf mempunyai kedudukan yang sama penting. Nah, paragraf ini biasanya berupa uraian yang bersifat deskriptif atau naratif. Perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Di sini kita diminta untuk menemukan atau menentukan ide pokoknya. Nah, maka kita harus mencari letak kalimat utamanya itu ada di mana. Nah, jadi di paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di kalimat yang pertama ini. Ya, karena di kalimat pertama ini, kalimatnya dijelaskan oleh kalimat yang kedua dan ketiga. Jadi kalimat yang kedua dan ketiga ini isinya penjelasan dari kalimat pertama. Maka kita ketahui bahwa kalimat utamanya ada di sini ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, maka ide pokok dapat kita ringkas dari kalimat utama ini. Jadi, boleh kita tulis seperti ini. Ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Anak-anak, sekarang silahkan kalian baca teks yang terdapat di buku paket halaman 2 sampai dengan 4. Teksnya berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Di dalam teks akan ada 5 paragraf. Silahkan tugas kalian nanti adalah mencari ide pokoknya.
ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, kemudian kerjakan di buku paket. Setelah selesai mengerjakan, yuk mari kita bahas bersama-sama. Paragraf yang pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, maka kita harus cari dulu kalimat utamanya ada di mana. Apakah di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Setelah kita baca, kita dapat mengetahui bahwa kalimat utamanya itu ada di awal paragraf atau di kalimat pertama ini ya. Nah, karena di kalimat pertama ini adalah kalimatnya masih umum ya, dan kalimat pertama ini dijelaskan oleh kalimat penjelasnya, yaitu kalimat kedua dan ketiga. Maka kita simpulkan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, dari sini kalimat utamanya bisa kita singkat saja. Nah, ketemu ide pokoknya, yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara. Selanjutnya, paragraf yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Paragraf ini menceritakan proses pembiakan tanaman jagung yang dilakukan oleh seorang petani dari menanam biji jagung hingga tumbuh buah. Maka paragraf ini termasuk paragraf naratif. Ingat ya, kalau paragraf naratif itu biasanya ide pokoknya tersirat. Karena di sini kita tidak menemukan letak kalimat utamanya itu ada di mana. Karena paragraf ini menceritakan tentang proses pembiakan tanaman jagung, maka di sini ide pokoknya dapat kita tulis proses pembiakan tanaman jagung. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Paragraf yang ketiga ini, letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Di kalimat ini ya, ketika itulah terjadi pembuahan. Karena biasanya paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf itu memiliki ciri-ciri. Contohnya seperti ini, terdapat kata itulah titik-titik-titik, atau bisa juga terdapat kata memang titik-titik-titik, ada lagi misalnya jadi titik-titik-titik, atau dengan demikian titik-titik-titik apa. Maka itu adalah ciri-ciri bahwa kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Karena kita sudah tahu kalimat utamanya yang ini, maka kita bisa menuliskan ide pokoknya pembuahan tanaman jagung, atau boleh ditulis terjadinya pembuahan pada tanaman jagung, sama aja. Selanjutnya, paragraf yang keempat.
Paragraf yang keempat, di sini isinya menceritakan pembentukan biji jagung dari mulai pembuahan hingga terbentuknya biji jagung. Karena di sini isinya itu proses, paragraf ini merupakan paragraf naratif, maka ide pokoknya tersirat. Jadi bisa kita tuliskan di sini ide pokoknya adalah proses pembentukan biji jagung. Sampai di sini perlu digarisbawahi bahwa tidak semua paragraf naratif ide pokoknya tersirat. Selanjutnya, paragraf yang kelima. Di paragraf kelima ini, kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama atau awal paragraf. Maka di sini kalimat utamanya kita ringkas saja menjadi ini ide pokoknya. Ide pokoknya yaitu upaya petani agar jagung selalu tersedia. Simpulan teks laporan. Simpulan adalah gagasan akhir dari suatu teks. Berikut adalah langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang telah kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Perhatikan contoh berikut ini. Apa kesimpulan dari paragraf berikut? Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang, serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Untuk mencari kesimpulannya, maka kita harus mencari dulu informasi penting yang terdapat di dalam paragraf ini. Informasi penting yang dapat kita peroleh yang pertama yaitu jagung manis adalah varietas klasik. Kemudian yang kedua di sini jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta rasanya itu manis. Maka dari informasi penting yang kita peroleh ini kita rangkum menjadi satu pernyataan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, jagung manis adalah varietas klasik jagung yang memiliki biji berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Anak-anak, tugas selanjutnya adalah membuat laporan pengamatan perkembangbiakan bawang merah. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menyimak video tutorial cara mengembangbiakan bawang merah. Untuk link videonya nanti akan di-share melalui Google Classroom. Selanjutnya, kalian menanam bawang merah di rumah. Untuk cara menanam bawang merah ini, langkah-langkahnya ada di video ini. Selanjutnya, amati pertumbuhan bawang merah setiap 2 hari selama 14 hari. Selanjutnya adalah buatlah laporan pengamatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Untuk format laporannya ini nanti juga akan di-share atau dibagikan di Google Classroom. Batas pengumpulan tugas ini yaitu tanggal 15 Agustus 2021. Selanjutnya, untuk muatan PPKN-nya, kita akan belajar tentang penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah bunyi Pancasila, sila 1 sampai sila kelima. Kalian pasti sudah hafal ya? Nah, untuk lambang Pancasila, lambang sila pertama yaitu bintang. Kemudian lambang sila yang kedua adalah rantai emas. Lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Lambang sila yang keempat yaitu kepala banteng. Terakhir, lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila,
Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Dan yang terakhir, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, untuk sila pertama ini ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan dan hubungan manusia terhadap Tuhannya. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Dan yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar-gambar berikut ini. Kemudian, identifikasilah kegiatan yang terdapat pada gambar tersebut merupakan penerapan Pancasila sila yang keberapa. Gambar-gambar ini terdapat di buku paket halaman 25 sampai dengan 26. Yuk langsung saja kita kerjakan. Jika sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, ketiga gambar tersebut merupakan penerapan dari Pancasila sila yang pertama. Gambar nomor 1 ini menunjukkan adanya kerukunan antar umat beragama. Kemudian, gambar yang nomor 2 ini menunjukkan adanya kegiatan tolong-menolong antar umat beragama, ya, Muslim dengan Buddha. Kemudian, gambar yang nomor 3 menunjukkan adanya toleransi dalam beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang Muslim beribadah di masjid, kemudian Kristen dan Katolik di gereja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di gambar nomor 4 dan juga nomor 5, di sini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kedua. Pada gambar nomor 4, di sini ada gambar anak-anak yang sedang menjenguk temannya sakit. Kemudian di gambar nomor 5, di sini adalah gambar anak-anak yang sedang berkumpul. Anak-anak tersebut menghargai dan mendengarkan temannya yang sedang berbicara. Ini ya, yang tengah sedang berbicara. Kemudian yang kanan dan kiri ini mendengarkan. Selanjutnya, gambar nomor 6, 7, dan 8 di sini juga menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kedua. Gambar nomor 6 ini di sini adalah gambar seorang anak sedang membantu temannya yang terjatuh. Kemudian di gambar nomor 7 adalah gambar seorang siswa ini yang sedang mengangkat tangan. Hal tersebut menunjukkan adanya persamaan hak bahwa setiap anak itu boleh bertanya dan berpendapat. Selanjutnya, gambar nomor 5 ini adalah gambar seorang anak sedang mencium tangan orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak menghormati orang tuanya. Sila yang ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Yang terakhir, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keberagaman agama, suku bangsa, budaya, sosial,
serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terjadinya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila, misalnya menghargai budaya yang berasal dari suku lain, kemudian mencintai produk dalam negeri, gemar menggunakan pakaian batik, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan ras yang berbeda, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah paham ya? Untuk memastikan kalian sudah paham atau belum, silahkan jawablah pertanyaan berikut. Cukup sekian video kali ini, tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.